Rekaman CCTV milik Pemda Purwakarta yang terpasang di lokasi merekam detik-detik pengendara motor terjatuh hingga terlindas. Diduga pemotor ini takut diberhentikan petugas Satlantas dan ditilang, sehingga menghindar hingga akhirnya menyenggol tangan petugas. Namun, narasi yang beredar di media sosial justru menyudutkan pihak Satlantas Purwakarta. Salah satu saksi mata pun menceritakan kronologi sebenarnya. Jadi itu pengendara motor itu lagi melintas. Dengar berit jadi ketakutan. Terus Ya nggak dengar gitu. langsung kabur terus Udah kabur, jatuh ke ini sama truk geleng. kelindas. Sekarang ada di Bayu Asih katanya. Orang tua pemotor pun akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Adapun kronologi kejadian yang sebenarnya yaitu pada saat anak saya berkendara melintasi pertigaan Parkom dengan kondisi plat depan kendaraan tidak terpasang dan menggunakan knalpot bising. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada petugas yang dan menambah kecepatan dan tidak sengaja menyenggol tangan petugas. Kemudian terjatuh. Diketahui pengendara motor bernama Muhammad Faris Abdul Rofi dan kini masih menjalani perawatan medis di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Lojo, gak ada sapi ya, Ben? Tolong, Ben. Info ke... Kebakaran melanda asrama TNI Angkatan Darat di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat malam. Api yang berkobar dengan cepat merambat dan membakar bangunan lain. Petugas damkar yang tiba di lokasi dibantu warga bergegas berjibaku memadamkan api. 2 jam kemudian api pun berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi. Akibat peristiwa ini sekitar 12 rumah milik asrama TNI AD ludes terbakar. Yang terbakar sekitar 12 sampai 14, tapi masih dalam penyelidikan. Untuk asal api sendiri, Untuk asal dari api kita belum tahu, nanti kita masih Inapis nanti turun untuk menyelidikinya, puslapor dari Polda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu untuk kerugian material belum bisa dipastikan karena masih dalam penyelidikan dan pendataan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Api diduga berasal dari area Plant 1. Warga sempat dikejutkan dengan kebakaran di kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan yang diduga berasal dari area Plant 1 CDU 4. Sebanyak 8 unit armada kebakaran dari Pertamina RO5 diterjunkan memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi kebocoran minyak yang melanda permukiman warga. Hal ini membuat kepanikan dan ketakutan warga di sana. Karena dengan adanya pencemaran minyak ini, ternyata pagi-pagi ada kebakaran di kilang itu kan. Jadi warga itu agak ketakutan gitu, betul-betul ketakutan. Hingga kini PT Kilang Pertamina. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini penyebab kebakaran kilang minyak Pertamina Balikpapan masih dalam tahap investigasi. Usai kobaran api berhasil dipadamkan, pihak Pertamina langsung membentuk tim gabungan yang terdiri dari pihak migas, Inafis, Polresta Balikpapan, dan internal Pertamina. Tim gabungan ini telah melakukan olah TKP awal di lokasi kebakaran kilang. Sebelumnya, pada saat kejadian terdapat 9 orang tenaga operator kilang yang berada di lokasi kebakaran. Ke-9 pekerja ini terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk mencegah munculnya korban jiwa. Pertamina juga memastikan bahwa pada saat terjadi kebakaran, kondisi kilang dalam keadaan beroperasi normal dan tidak ada proses perbaikan. Maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian hal ini. Ini kejadian kita identifikasi terjadi pada jam 04.25 waktu Indonesia Tengah
Tempat kejadian ada di unit crude distilling unit 4 kita yang sudah normal operasi pada saat kejadian dengan kapasitas kurang lebih sekitar 170.000 barrel per hari. Penyebab ini kita sedang melakukan investigasi bersama. Tim dari Migas insya Allah nanti akan segera bergabung dengan kita. Lalu juga kita sudah dapat bantuan juga dari kepolisian, sedang melakukan olah TKP awal, sudah turun ke lapangan untuk... Hari kedua Rakernas PDI Perjuangan digelar secara tertutup dan membahas sejumlah agenda termasuk persiapan pilkada. Politisi PDIP Adian Napitupulu ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan pilkada nasional. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membentuk tim pemenangan pilkada nasional. Adian Napitupulu dipercaya menjadi ketua tim. Sementara itu, pada pilkada 2024 PDIP dapat mencalonkan diri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota yang tersebar di 11 provinsi. Namun PDIP tetap berkomunikasi dengan parpol lain untuk menjalin kerjasama di pemilihan kepala daerah. Adapun pilkada serentak tahun ini akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota pada bulan November mendatang. Kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama, bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya? Kita lihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri, dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat siang. Dalam pidato politiknya, Mega menyebut PDIP adalah tempat orang-orang yang mantap, tidak goyang-goyang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat siang. Rakernas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Waketum Hanura Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Rakernas membahas konsolidasi organisasi partai, termasuk sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan jelang pilkada. Sementara itu dalam pidatonya, Mega menegaskan PDIP tempat orang-orang yang mantap dan tidak goyang-goyang. Selain itu, Mega juga menggoda putrinya, Puan Maharani, untuk menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Jalo bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa?
orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Rakernas PDIP berlangsung selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu besok. Rakernas mengusung tema Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pasti menang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara, sudah terhubung bersama rekan kami Jen Cahyani. Selamat malam Jen, ada pidato yang menarik apa selain PDIP? Ini anggota yang mantap dan tidak goyang-goyang, Jen. Selamat malam Arlista dan juga pemirsa. Hari ini Rakernas hari kedua PDI Perjuangan di BCT Ancol, Jakarta dilaksanakan secara tertutup ya. Jadi kami awak media tidak bisa meliput secara langsung. Namun yang pasti kami masih menunggu apa sajakah yang akan menjadi keputusan di dalam Rakernas PDI Perjuangan itu sendiri, baik arah politik partai ataupun juga bagaimana strategi pemenangan untuk Pilkada serentak tahun 2024 bulan November mendatang. Sementara itu tadi siang sempat dilakukan konferensi pers terkait pemenangan Pilkada 2024 yang ketuanya sudah dipilih, yakni Adiana Pitupulu, dan ini sejumlah provinsi, yakni Ketua DPD PDIP Provinsi ini sudah menyampaikan beberapa perkembangannya untuk pemenangan nantinya Pilkada 2024, meski sebagian memang harus berkoalisi atau berkonsolidasi dengan partai-partai lain dan tidak menutup kemungkinan akan berkonsolidasi dengan partai-partai lain di luar partai koalisi pada saat Pilpres 2024 lalu. Dan ini kalau untuk PDIP sendiri, ini mereka sudah memiliki tiket untuk 142 kabupaten kota di 11 provinsi di Indonesia untuk mengajukan sendiri atau mengajukan mandiri pasangan calon bupati dan wakil bupatinya, karena mereka sudah memenuhi 20% kursi begitu. Dan untuk saat ini kami masih menunggu keterangan lanjutan dari pimpinan PDI Perjuangan sendiri, dan hasil dari Rakernas PDIP ini akan disampaikan pada esok hari oleh para pimpinan. Bagaimanakah kemudian arah politik dari PDI Perjuangan sendiri, atau bagaimana nantinya keputusan untuk yang disetujui, mungkin nantinya siapa sajakah yang akan maju di dalam pilkada di tiap-tiap daerah, dan nantinya keterangan secara lengkap akan disampaikan tentunya oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada esok hari di BCT Ancol, Jakarta. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa tokoh ya, seperti Puan Maharani dan juga Ganjar Pranowo, dan ini kami masih belum mendapatkan jawaban bagaimanakah arah politik PDIP ke depannya untuk pemerintahan 2024-2029. Namun yang pasti kami akan tetap menunggu untuk keputusannya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum pada esok hari. Kami kembalikan ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Jen Cahyani langsung dari Ancol, Jakarta Utara, dan masih menanti arah politik dari PDIP. Terima kasih banyak Jen. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini menghadiri Rakernas 5 PDI Perjuangan didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo. Partai Perindo juga menegaskan dukungannya terhadap langkah PDIP selanjutnya. Evaluasi program dan kinerja partai serta capaian-capaian partai menjadi agenda utama dalam Rakernas PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Waketum Partai Perindo Angela Tanusudibyo dan sejumlah pimpinan partai politik serta menteri hadir bersama 4.858 peserta Rakernas. Mengusung tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, Partai Perindo menegaskan dukungannya pada langkah politik PDIP selanjutnya. Ya tentu itu tema yang sangat bagus ya. Memang kebenaran itu harus selalu menang.
masalah cuma waktu. Dan saya lihat acara tadi bagus, substansinya bagus, dan mudah-mudahan bisa menyentuh masyarakat secara luas. Kita dalam hal ini terus mendukung ya, PDI Perjuangan udah secara historikal juga sangat luar biasa, dan kita ucapkan sukses terus untuk PDIP. Dalam Rakernas yang mengusung subtema kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya ini akan dibahas sikap politik internal eksternal organisasi, merumuskan program kerakyatan dan strategi pemenangan Pilkada 2024. Kemudian juga mengevaluasi kinerja capaian organisasi dan petugas-petugas partai, baik itu di legislatif, eksekutif maupun suprapartai, terutama di dalam melaksanakan program-program kerakyatan untuk bisa membantu masyarakat. 3 hal pokok ini akan dibahas secara kelompok oleh para peserta Rakernas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas tadi tur pelajar kembali terjadi. Kali ini, peristiwa tragis tersebut menimpa rombongan pelajar dari Sekolah Negeri Dasar 1 Arisan Jaya, Kecamatan Cempapa, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat bus yang membawa rombongan pelajar ini hendak pulang dari Palembang menuju Lampung dan melewati jalur lintas timur Oki, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung. Naas, kondisi jalan yang gelap dan licin membuat sopir bus menabrak truk Fuso yang tengah parkir. Akibat peristiwa ini, 2 orang meninggal dunia, 2 luka berat dan 25 orang lainnya luka ringan. Kan posisinya ini kita jalannya agak kencang. Nah, di sini kan gelap. Mobil kontainer ini parkir dia ini nggak ada rambu-rambu, lampu sennya nggak ada, nggak hidup. Kita posisi hari hujan, jadi jarak pandangnya ya nggak kelihatan lah, jauh, dekat jarak pandangnya. Nah, pas udah terdekat itu kita bisa ngelak kepalanya baik, sampingnya yang kena ini dari tengah ke belakang. Hingga saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya laka lantas yang menelan korban jiwa. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi ketika study tour. Banyaknya siswa yang menjadi korban, sungguh sangat disayangkan. Kualitas bus di Indonesia pun kini menjadi sorotan. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Joko Setijowarno selaku pengamat transportasi. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Arista. Baik. Selalu. Baik, Pak Joko, untuk kejadian kecelakaan bus study tour ini terus berulang. Dalam sebulan ini bahkan terjadi beberapa kali di lokasi yang berbeda. Sebenarnya apa yang tengah terjadi sih, Pak? Ya, yang kita turut berduka ya. Prihatin juga dengan kejadian bis wisata seperti ini, dan mungkin bukan kali ini saja. Cuman akhir-akhir ini nampaknya beruntun ini kan. 2 kali akhir pekan cukup panjang, 2 minggu yang lalu dan minggu ini juga kejadiannya sama. Iya. Kejadiannya itu penyebabnya jelas sama itu. Kalau nggak remnya blong, sopirnya ngantuk. 2 itu paling banyak memang sopir ngantuk. Sopir ngantuk itu penyebab yang cukup besar kecelakaan di Indonesia. Menurut KNKT itu 80% lah. Entah sopir truk, sopir bus, atau kendaraan pribadi, itu menjadi penyebab kecelakaan di Indonesia saat ini. Baik. Nah, jadi sebenarnya sudah jelas ya, penyebabnya sudah jelas lah. Cuman sekarang bagaimana penanganannya itu agar tidak berulang, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, ini yang belum dilakukan sehingga tetap berulang selalu. Jadi saya kira ini perlu penanganan jangka pendek dan kemudian yang berlanjutnya apa, itu yang penting. Baik, berarti dengan kata lain ini kan ada evaluasi secara keseluruhan dari kecelakaan-kecelakaan ini yang sudah terjadi di Indonesia. Lantas sebenarnya siapa pihak yang harus bertanggung jawab dari kecelakaan ini sih Pak? Begini, pada dasarnya kan
ini kejadian errornya ada 3. Jadi kalau errornya karena operasional, itu ranahnya ada di supir. Oke. Tapi kalau errornya itu manajemen, itu ada di pihak pengusaha, ya, pengusaha penyedia jasa. Tapi kalau errornya itu ada di desain, itu di regulator pemerintah. Itu yang harus dilihat. Jadi masing-masing punya. Cuman di undang-undang kita itu, undang lalu lintas angkutan jalan, di situ yang paling besar porsinya adalah menjadi tersangka. Oke. Kita punya KNKT. KNKT itu kalau di undang-undang pelayaran, undang-undang penerbangan, undang-undang perkeretaapian, dia punya peran dalam hal untuk investigasi. Sementara di undang lintas itu nggak ada peran apa, cuma pencegahan aja. Pencegahan seperti kegiatan-kegiatan biasa aja, tapi tidak ada upaya untuk melihat hazardnya apa. Terus setiap kegiatan itu nggak dilihat, makanya selalu berulang. KNKT juga sudah memberikan saran-saran, tapi ya karena tidak perintah undang-undang dijalankan, siapa yang menjalankan? Paling ya kalau umpamanya jalan-jalan itu bermasalah, kurang lebar sebagai PU bangun. Tapi yang lainnya contohnya ya, tempat istirahat harus diberikan karena banyak yang ngantuk. Itu sudah dibuatkan oleh KNKT surat, yaitu 2017, setahu saya 2021 Kementerian Pariwisata agar tempat wisata menyediakan tempat istirahat. Sampai sekarang nggak ada itu, hanya himbauan saja. Mestinya itu dimasukkan dalam SPN tempat wisata. Kita punya tempat wisata internasional, Borobudur, Bromo. Coba dicek di sana. Supir busnya tidur di mana? Cuma di bagasi-bagasi itu aja gitu kan. Dia tidak dapat tempat yang layak. Setahu saya tempat yang layak itu baru satu yang saya lihat itu ada di Taman Impian Jaya Ancol. Boleh dilihat di sana. Itu cukup representatif ketika nanti yang wisata ya 3-4 jam mereka supir bisa istirahat, ya bisa bermandi, kemudian bisa bersih-bersih lah. Nah, itu yang lainnya tidak ada sama sekali. Ini kan sangat membahayakan ketika malamnya harus pulang, paginya aktivitas, sangat membahayakan sekali. Baik, berarti sebenarnya juga ada peran dari tempat wisata itu sendiri untuk menyediakan tempat istirahat untuk supir bus ya Pak Joko ya. Tapi sementara itu Pak Joko, sebenarnya idealnya untuk pengemudi ataupun supir bus ini butuh ada backup atau cadangan nggak sih? Karena setahu saya biasanya ini hanya ada 2 orang, supir dan kernet. Nah ini idealnya sebenarnya seperti apa Pak Joko? Gini, waktu kerja pengemudi itu sehari 8 jam. Makanya kalau wisata jarak pendek, kalau sudah jarak jauh sebaiknya 2. Kenapa kecelakaan ini terjadi setelah jam 12 siang? Sopir ini kan kalau di daerah ya jam 4 pagi sudah bangun dia. Jam 6 sampai lokasi penjemputan berjalan, begitu kan? Berarti jam 12 harus berganti. Nah, mulailah kalau dia sendirian, ya pokoknya di atas jam 12. Makanya ini sudah lebih dari 8 jam. Ya. Di sisi lain juga, kalau terjadi kecelakaan, sopir ini sebagai korban. Pilihannya hanya 2. Kalau dia meninggal, keluarganya menjadi ya nafkahnya berkurang, merana ya. Kalau dia hidup pasti dari tersangka. Kita tidak pernah, saya lihat itu penyedia jasa atau pemilik PO itu kena diperkarakan lah. Saya nggak katakan dia harus masuk, yang penting diperkarakan lah. Terserah dia, tapi nggak pernah sampai saat ini. Nah, itu yang jadi persoalan. Akhirnya kan semua ditembakkan pada supir. Apa yang terjadi sekarang? Kita cari supir profesional pada berkurang. Kita krisis pengemudi, ya, yang ada supir-supir tembak. Nah ini jadi masalah. Jadi sebenarnya pariwisata itu mestinya kami sudah bilang itu 2 pengemudi, jangan 1. Gitu. Baik, Pak Joko, tapi sementara itu ini narasi yang beredar di media sosial dengan banyaknya tragedi kecelakaan bus study tour yang terus berulang. Apakah perlu diambil langkah tegas seperti stop dulu kegiatan study tour dan merazia pul-pul pemilik bus pariwisata, Pak Joko? Ya, saya kira 2 hal harus dilakukan. Dalam arti begini, study tour itu manfaatnya juga banyak. Ya, memang ada yang mengatakan teman-teman dari DPR suruh menyetop, tapi kan mereka ini juga punya kegiatan yang sangat manfaatnya cukup besar lah. Selain mahasiswanya juga ini kegiatan ekonomi juga berjalan. Tentunya harus diperhatikan. Kalau dulu kita saya ngalami study tour, tapi kan tidak ada EO, penyelenggara nggak ada. Ya, tour wisata nggak ada. Silakan sendiri. Sekarang tuh ada tour wisata, kita semua tahu. Itu kadang harus beri pada panitianya dan sebagainya. Itu membengkak. Akhirnya apa? Lupa pada menanyakan umpamanya
ini ada izin atau tidak. Ya. Ya, kirnya bagaimana, sopirnya harus 2. Tempat istirahat pakai itu harus diberikan, ditanyakan gitu kan. Bisnya punya nggak seat belt-nya? Ya. Itu harus ada gitu kan. Nah, ini juga kembali lagi pada komitmen dari penyelenggara juga. Nah, di sisi lain memang pemerintah seperti ini sudah mulai bergerak, tapi masih tolong juga. Jadi dilakukan rem cek. Memang kalau bis akap itu bisa di terminal. Ini kan tidak di terminal. Nah, lakukan di tempat wisata secara rutin. Kemudian diumumkan PO-nya. Kalau ketahuan ya, itu suruh menggantikan pihak PO-nya. Ya, bis yang bagus. Dan ini memang hasilnya, saya dapat rilisnya, ternyata yang setelah dilakukan beberapa minggu ini hanya mendapatkan 69% yang benar-benar ya care, ada tempat seat belt-nya punya, kemudian izin hanya 69%, 31% itu tidak jelas. Bahkan ada yang buat bulu elektroniknya tuh palsu. Okay. Nah, ini kan harus ditindak gitu kan ya. Nah, memang ini menjadi persoalan juga. Jadi terus harus dilakukan, bila perlu diumumkanlah bis-bis mana saja. Dan masyarakat sekarang harusnya jangan melihat murahnya, tetapi harus menjadi konsumen yang cerdas juga gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Joko Setijowarno selaku pengamat transportasi sudah bergabung bersama iNews Malam. Salam sehat Pak Joko. Terjadi kecelakaan antara minibus dengan 2 truk di Jalan Brawijaya, Jember, Jawa Timur. Terlihat kondisi truk dan minibus ringsek dan korban terkapar di jalan. Akibat kecelakaan tersebut menyebabkan 2 korban tewas seketika di lokasi kejadian. Untuk korban, 2 orang meninggal dunia dari penumpang Honda Jazz dan yang lainnya luka ringan. Sementara mendapat perawatan di Rumah Sakit Kaliwates. Sementara itu kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Wates, Sleman, Yogyakarta. Sebuah bus jurusan Jogja, Jawa Barat menabrak truk tronton bermuatan semen. Akibatnya 5 orang terluka dalam peristiwa ini. 2 diantaranya mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat truk tronton berhenti di pinggir jalan untuk mengganti ban. Tiba-tiba dari arah belakang ditabrak bus Budiman hingga tronton terguling ke selokan. Bus melaju dari arah barat ke timur. Karena mungkin kurang konsentrasi ataupun penerangan yang kurang, supir tidak bisa mengendalikan lalu menabrak truk yang berhenti mengganti ban. Kasus kecelakaan ini masih ditangani petugas unit Lantas Polsek Gamping Sleman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak bus pariwisata di ruas Jalan Banjaran, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Supir minibus diduga mengalami kelilipan mata sehingga menabrak bus pariwisata tersebut. Inilah detik-detik video amatir yang merekam terjadinya tabrakan di ruas Jalan Raya Banjaran, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, antara mobil minibus dengan bus pariwisata. Sopir minibus mengalami kelilipan debu hingga oleng dan masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak bus pariwisata yang mengarah menuju Pangalengan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu penumpang minibus mengalami luka di bagian kepala. Penumpang bis maupun penumpang Avanza tidak ada korban. Menurut keterangan dari pengemudi Avanza, tadi dia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya karena kelilipan. Jadi matanya kelilipan, terus sehingga dia oleng ke kanan sedikit langsung menabrak. Saat ini bus pariwisata maupun minibus yang alami kecelakaan telah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian. Namun saat proses evakuasi, arus lalu lintas di jalan tersebut sedikit mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga Peggy meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan menilai polisi telah salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian, yaitu pada tahun 2016 silam, Peggy tidak berada di lokasi, melainkan tengah berada di Bandung.
Kartini, ibu dari Peggy yang merupakan terduga pelaku pembunuhan Vina, menjelaskan sebelum penangkapan, kediamannya digeledah oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat bersama anggota Polres Cirebon. Tugas kepolisian pun membawa sejumlah dokumen milik Peggy, diantaranya ijazah, 2 STNK motor, dus HP, dan fotokopi KTP milik Peggy. Lebih lanjut, Kartini menjelaskan jika penggeledahan kali ini berbeda pada saat penggeledahan di tahun 2016. Di mana saat itu polisi hanya membawa 2 sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Peggy pun tidak ditangkap dan hanya diminta keterangan oleh polisi. Iya, 2016 kamar saya aja yang dibawa. Yang dibawa itu motor. Berapa? 2. Dah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Seandainya waktu itu juga ada surat penangkapan, ya insya Allah lah, saya kan konfirmasi sama ibu pengacara saya pasti datang. Sedangkan itu cuman omong aja. Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian, Peggy nggak di tempat, gitu aja. Waktu 2016? Iya, cuman begitu aja. Oh, jadi saksi doang berarti ya? Ya, suruhnya datang. Kalau iya Peggy tidak ikut terlibat, gitu aja. Pas saya kan datang? Enggak, kan nggak ada surat panggilan. Pihak keluarga pun meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi. Di mana saat peristiwa terjadi pada tahun 2016, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dinilai penuh kejanggalan dan yakin Peggy Setiawan alias Peron tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy berencana melakukan upaya hukum pra-peradilan atas penangkapan Peggy Setiawan oleh pihak Polda Jawa Barat. Peggy Setiawan, dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan. Insya Allah saya yakin kalau Peggy tidak bersalah karena di 2016 setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, kemudian motornya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan, padahal kita sudah memberitahu kepada penyidik Peggy berada di Bandung, kenapa kok tertunda sampai 8 tahun gitu. Kalau toh polisi juga yakin bahwa itu adalah Peggy pelaku pembunuhan Vina, kenapa proses tidak dilaksanakan saat itu juga, saat di 2016 gitu. Kenapa harus kok tergantung setelah viral lagi baru dilakukan penangkapan, kan di situ ada kejanggalan-kejanggalan juga. Sementara itu, pemirsa, salah satu saksi yang mengaku melihat penyerangan terhadap Vina dan Eki membenarkan Peggy Setiawan sering berkumpul bersama rekan-rekannya di dekat lokasi penyerangan. Ia juga membenarkan motor yang biasa digunakan Peggy menjadi salah satu bukti keterlibatannya. Kebetulan ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu di sisir belah samping, lurus di sisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy, saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Pemirsa, ibadah haji merupakan perjalanan religi yang panjang. Namun sesungguhnya haji juga merupakan lagu penawar rindu seorang anak manusia. Nanti Bapak tanya di situ nanti di Husna, seorang jemaah haji Indonesia yang baru mendarat, tiba-tiba memeluk erat seorang lelaki yang tak lain adalah sang putra tercinta. Suasana haru pun mewarnai pertemuan penuh kerinduan Husna dan Musa Al-Barki putranya. Dengan bergegas, Husna menggandeng erat buah hatinya untuk menemui sang ayah.
Ya, setahun sudah Husna dan suaminya memendam kerinduan dan memupuk harapan untuk berjumpa dengan putranya yang bekerja di bidang marketing di Arab Saudi. Kebersamaan anak itu gimana? Karena dia merantau tuh sejak usia 13 tahun sebenarnya. Masuk ke Pondok Tahfiz di Solo. Husna pun mengingatkan akan harapannya pada Musa. Untuk dekat dengan Al-Quran. Awalnya siap berpisah itu sebenarnya nggak siap. Cuman dekat jiwanya dengan Al-Quran. Waktu usia 13 tuh tiap malam nangis sebenarnya. Tapi di depan anak dikuatkan. Oh udah alhamdulillah usia 16 khatam hafalannya. Merantau sejak berumur 13 tahun. Demi menuntut ilmu, Musa pun menyambut harapan kedua orang tuanya. Target tertentu sih paling pengen haji sih terdekat. Ya. Sama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin sekolah bareng-bareng dengan orang tua. Masya Allah. Ibadah haji telah mempertemukan rasa rindu dari Payakumbuh. Semoga cita suci mereka dapat terwujud suatu waktu. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Janji Robi membalas budi terpenuhi saat terpilih menjadi petugas haji. Bagaimana suka duka membantu jemaah di Masjid Nabawi, Madinah? Berikut informasinya untuk Anda. Saya membayangkan petugas haji dulu yang melayani nenek saya tahun 2007. Nenek saya dalam keadaan sakit bisa berangkat ke Tanah Suci dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Mengantarkan jemaah haji yang kebingungan pulang ke pemondokan menjadi salah satu tugas keseharian Robi Turmudi saat berjaga di sektor khusus Masjid Nabawi, Madinah. Tak peduli terik matahari yang menyengat, lelaki 42 tahun ini dengan sabar melayani jemaah haji, terutama lansia dan disabilitas. Bahkan suatu hari, bapak 3 anak ini pernah mempertemukan pasangan suami istri yang terpisah saat beribadah di Masjid Nabawi. Setiap hari, rata-rata Robi menemukan 5 jemaah yang kehilangan arah di sekitar Masjid Nabawi. Dengan telaten, ia mencari solusi bermacam persoalan yang dialami jemaah haji. Jemaah haji lansia bermacam-macam, ada yang stroke ringan, ada yang demensia dan sebagainya. Yang untuk stroke ringan kami pernah berpengalaman, kemarin saja kami mengantar ke kamar mandi untuk buang air besar, terus lanjut ngambil air wudhu dan kami memapahnya lagi ke atas ke Masjid Nabawi. Saat malam menjelang, seiring dengan kedatangan ribuan jemaah yang akan beribadah di Masjid Nabawi, Robi pun lebih siap siaga mengawasi jemaah asal Indonesia. Seperti membantu jemaah asal Halmahera Selatan, Maluku Utara yang terpisah dari rombongannya saat akan berkunjung ke Taman Surga Raudah di Masjid Nabawi. Semoga lelah Robi dan ribuan petugas haji lainnya menjadi lillah dan nantinya diganjar surga. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, warga mulai ramai mendatangi pasar hewan di Cianjur, Jawa Barat. Para pedagang mengaku hewan mereka mulai ramai dibeli, naik hampir 70%. Pasar domba di Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat mulai ramai dengan para calon pembeli. Ramainya pembeli tak lain karena dalam momen jelang Hari Raya Idul Adha pada 17 Juni mendatang. Sudah sepekan terakhir, pasar ini diburu para pembeli hewan kurban. Pembelinya pun tak hanya datang dari kota Cianjur, melainkan dari luar kota seperti Denny dari Tangerang, Banten. Dombanya buat kurban. Kebetulan kalau domba Cianjur kan kualitasnya bagus. Ini udah keberapa kalinya Pak Bapak beli di sini? Saya sering, tiap tahun saya sering beli. Ini yang ketiga kali. Kualitas domba Cianjur sudah dikenal unggul dari berbagai daerah. Tak ayal, banyak warga dari sejumlah kota sengaja datang di awal waktu untuk memilih domba yang berkualitas paling bagus. Ada peningkatan nggak Pak? Sekarang udah mulai ada peningkatan ya dari hari kemarin, banyak yang mulainya. Dari daerah Serang, ya Paneglang, ada dari Jonggol, dari
Semarang juga, dari Bandung juga ada, Sukabumi juga ada sekarang. Perlu diketahui, setiap hewan di pasar hewan sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Petugas kesehatan hewan akan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan tidak mengidap penyakit mulut dan kuku. Diprediksi penjualan domba atau kambing di pasar ini memasuki puncak penjualannya pada 1 minggu jelang Hari Raya Idul Adha. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Libur akhir pekan, Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu bersama keluarga. Mulai dari bersepeda mengelilingi kota Yogyakarta hingga mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo bersepeda keliling kota Yogyakarta Sabtu pagi. Jokowi ditemani cucunya Jan Etes. Mereka asik menggoes sepeda melewati berbagai titik ikonik kota. Di antaranya alun-alun Kidul, Pasar Ngasem, alun-alun Utara, hingga titik 0 km. Warga setempat pun antusias melihat sang presiden bersama cucunya. Jokowi pun menyempatkan berhenti untuk menyapa warga dan berfoto. Usai bersepeda, Presiden Jokowi dan keluarga mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Jokowi melihat-lihat candi sambil mengajarkan pentingnya pelestarian sejarah kepada cucunya Jan Etes dan La Lembah Manah. Keberadaan Jokowi di Candi Borobudur menyedot perhatian pengunjung. Mereka berupaya mendekati keluarga presiden untuk berfoto bersama. Pertanyaan Pak Jokowi itu, Presiden Jokowi itu pertanyaannya mengalir ya, tidak secara spesifik ya. Oh iya, kemudian saya menjelaskan pemugaran Borobudur itu ada 2 kali. Yang kedua tahun berapa? Oh, itu tahun 73 sampai 83 Pak. Itu kan. Kenapa ini relief juga berwarna kuning juga saya sudah jelaskan, karena itu terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya. Setelah puas berkeliling candi selama hampir 1 jam, Presiden Jokowi dan keluarga langsung meninggalkan area candi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hingga Sabtu siang, banjir yang melanda kawasan ini masih mencapai 2 meter lebih hingga menghambat aktivitas warga. Sejumlah warga yang ingin keluar rumah terpaksa harus berenang. Banjir terjadi karena tingginya curah hujan di kawasan hulu membuat debit air di Bendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat meningkat dan berimbas pada meluapnya debit air di Sungai Ciliwung. Warga berharap pintu air Manggarai segera dibuka agar banjir segera surut. Korban banjir di sejumlah desa di Cirebon, Jawa Barat terisolasi dan sulit beraktivitas. Petugas pun turun tangan memberikan bantuan berupa makanan untuk korban banjir. Anggota TNI Angkatan Laut Cirebon, BPBD, Basarnas, dan Tagana membentuk tim siaga banjir dan mengerahkan 16 personil ke lokasi korban banjir di 5 desa. Tim yang dipimpin dan Satma Lanal Cirebon, Kapten Marinir Maman Surtaman, membagikan makanan kepada warga terdampak. Diketahui akibat curah hujan yang tinggi membuat Sungai Cisanggarung meluap hingga ketinggian 1 meter ke permukiman warga. Ibu udah makan? Berapa orang, Bu? Makan, Bu. Berapa orang, Bu? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun terdapat 4 desa yang terdampak, di antaranya Desa Sukadana, Desa Jatiseeng, Desa Pasaleman, dan Desa Cilengkrang. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada korban terdampak banjir dilakukan menggunakan 1 buah perahu atau sekoci berkeliling ke rumah-rumah warga. Warga pun menerima bantuan dengan senang. Hal ini disebabkan sulitnya akses karena mobilitas warga yang terganggu akibat tingginya banjir. World Water Forum ke-10 akhirnya resmi ditutup oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Selain menutup seluruh rangkaian pelaksanaan WWF ke-10, Basuki Hadimulyono secara resmi juga menyerahkan estafet kepengurusan tuan rumah World Water Forum ke-11 kepada Arab Saudi.
Indonesia mendapat apresiasi luar biasa sebagai tuan rumah penyelenggara forum internasional yang membahas sektor air terbesar di dunia atau World Water Forum WWF ke-10 di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Seluruh agenda yang diusulkan Indonesia berhasil tercapai. Selain itu jumlah partisipan melebihi target. Yang awalnya diperkirakan sekitar 46.000 orang, nyatanya mencapai 64.000 orang. Tidak hanya jumlah partisipan yang luar biasa, untuk pertama kalinya dalam sejarah World Water Forum, deklarasi menteri memasukkan Compendium of Concrete Deliverables and Actions atau ringkasan hasil-hasil dan tindakan yang mencakup 113 proyek air dan sanitasi senilai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan 33 negara dan 53 organisasi internasional sebagai pendukung, donor, serta penerima manfaat air dan sanitasi. Kompendium yang diluncurkan pada pertemuan tingkat menteri nantinya harus diwujudkan agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Hasil-hasilnya sering dan kami sudah menyampaikan beberapa kali ada concrete deliverables, jadi ada produk-produk konkretnya, ya. Selain ministerial declaration, selain dengan head state KTT, jadi World Water Forum ini menjadi menurut nanti bisa ditanyakan adalah the best World Water Forum selama 30 tahun ini. Ini meningkatkan standar pelaksanaan World Water Forum sampai sekarang ini. Okay. Yang menyebabkan kita istimewa itu pertama adanya KTT. KTT ini tidak terjadi selama ini Selain itu dengan berakhirnya World Water Forum ke-10, Indonesia melalui Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai tuan rumah secara resmi menyerahkan palu kepemimpinan kepada Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah World Water Forum ke-11 pada tahun 2027 mendatang. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.